Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM B0223036. Halo, saya Rizka Amelia dengan NIM B0223315. Hai, saya Rizky Suci. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari wawasan Nusantara. Jadi, adapun pengertian dari wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini memandang Indonesia dalam satu kesatuan dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu kesatuan politik, yang dimana kesatuan politik ini memiliki 4 poin. Yang pertama, satu wilayah kedaulatan. Yang kedua yaitu satu bangsa dan satu negara. Yang ketiga, satu sistem hukum nasional. Dan yang keempat, satu ideologi Pancasila. Dan yang kedua yaitu kesatuan sosial dan budaya. Yang pertama yaitu satu kebudayaan nasional. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, saling menghormati perbedaan. Adapun poin yang ketiga yaitu kesatuan ekonomi, yang dimana yang pertama yaitu satu sistem ekonomi nasional, yang kedua kesejahteraan merata, dan yang ketiga keadilan sosial. Dan poin keempat yaitu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu satu sistem pertahanan, yang kedua keamanan rakyat semesta, dan yang ketiga melindungi seluruh bangsa. Nah, di sini saya akan membahas kedudukan wawasan Nusantara. Dalam konteks Indonesia, wawasan Nusantara memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai yang pertama, landasan ideologi. Wawasan Nusantara menjadi landasan ideologi bagi bangsa Indonesia dalam membangun negara dan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kedua, panduan kebijakan. Wawasan Nusantara menjadi panduan bagi pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan di berbagai bidang, seperti pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Ketiga, dasar hukum. Wawasan Nusantara telah diakui secara hukum melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Keempat, pemersatu bangsa. Wawasan Nusantara membantu mempersatukan bangsa Indonesia dengan menekankan persamaan dan kesamaan di antara berbagai suku, budaya, dan agama yang ada. Terakhir, pendorong pembangunan. Wawasan Nusantara mendorong pembangunan nasional yang terarah dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia secara optimal. Mengapa kita perlu memahami betapa pentingnya wawasan Nusantara? Yang pertama adalah meningkatkan rasa cinta tanah air. Wawasan Nusantara membantu menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga terhadap tanah air di Indonesia. Yang kedua adalah wawasan Nusantara menciptakan kesadaran nasional. Melalui wawasan Nusantara, kita dapat mengetahui betapa pentingnya rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang ketiga adalah mendorong partisipasi dalam pembangunan. Dengan memahami wawasan Nusantara, itu dapat mendorong kita sebagai masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Yang keempat adalah menjaga kedaulatan negara. Bagaimana dengan memahami wawasan Nusantara, kita bisa menjaga kedaulatan negara? Yakni dengan memahami wawasan Nusantara, kita dapat menjadi pedoman dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Poin yang terakhir atau poin yang kelima adalah menghindari ancaman dari luar. Pentingnya wawasan Nusantara dapat membantu kita dalam menghadapi ancaman dari luar, seperti ancaman kedaulatan, ancaman keamanan, dan ancaman keutuhan wilayah.